Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat religi kantor Kementerian Agama Kota Madiun rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita sekalian selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meningkatkan keimanan kita setiap saat, setiap hari, setiap detik dan waktu. Karena apa? Keimanan itulah yang nantinya akan memberikan satu kenyamanan di dalam qalbun kita, satu kenyamanan kepada hati kita. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala semua manusia itu masih di alam ruh, kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, kita semua menjawab adalah bala syahidun. Apakah aku ini adalah Tuhanmu? Yang ada di alam ruh semuanya itu menjawab bala syahidnya, iya, engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar. Marilah kita sekalian mengkaji lebih jauh. Ketika hidup kita sudah sampai hidup di dunia ini, maka ada satu tugas, yaitu tatkala kita sudah berjanji kepada Allah bahwa Allah adalah Rabb kita, Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah sesembahan kita. Maka tentunya ketika sudah kita hidup di alam dunia ini, kita harus yaitu menjalankan janji kita, menjalankan kunci kehidupan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat religi kantor Kementerian Agama Kota Madiun rahimakumullah, ada satu hal yang perlu kita ingat di dalam hidup ini adalah kita bisa seperti ini, kita bisa hidup luar biasa seperti ini. Ada satu yang perlu kita gali adalah kita adalah makhluk Allah yang sangat luar biasa penciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di mana apa? Bahwasanya kehidupan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penciptaan yang terbaik. Tentunya tatkala kita menjalankan hidup, kadang yang harus kita persiapkan adalah bagaimana tatkala kehidupan kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang kita lupa bahwasanya kehidupan yang kita inginkan adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia yang hasanah bagaimana? Yaitu dunia, kehidupan dunia yang selalu ditata oleh aturan-aturan agama Islam, oleh syariat agama Islam. Sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, gimana kehidupan kita ini ketika kita mempunyai keinginan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan itu tidak terwujud, keinginan itu tidak sesuai dengan hati nurani kita. Tentunya yang paling utama adalah kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita sudah diberi kehidupan di dunia ini yang sempurna seperti ini, patutnya lah kita membangun kesempurnaan itu dengan kebagusan amaliyah-amaliyah kita. Jangan sampai nanti kita ketinggalan
dikala kita sudah usia uzur, baru kita beribadah. Sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya hati kita harus kita bina semampu mungkin dengan ibadah-ibadah kepada Allah, dengan syariah-syariah yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita kan selalu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebagai bimbingan di dalam hati kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya itulah tujuan hidup kita, hakikat hidup kita. Karena suatu saat nanti kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, dunia yang penuh permasalahan yang sangat luar biasa ini. Tentunya nantinya kita akan dipanggil oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hanya milik Allah, dan tentunya nanti kita akan kembali kepada Allah dengan keadaan husnul khotimah. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita kehilangan kesempatan itu. Tentunya ada sebuah syair dari Bang Haji Rhoma Irama yang berjudul Kehilangan. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Tentunya syair ini tidak cukup kita kehilangan kekasih kita, tidak cukup kita kehilangan orang tua kita, bahkan nantinya kita akan kehilangan semua yang kita usahakan di dunia ini. Harta benda yang kita dapatkan dengan susah payah, anak yang kita didik dengan susah payah, dan semuanya yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan dengan beriringan selembar kain kafan putih yang mempunyai hikmah, di mana apa? Kita pulang kepada Allah, kita harus menjadi kain kafan yang putih. Simbol putih ini adalah supaya kita diharapkan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dari hal-hal yang akan mengotori kehidupan kita. Sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.